Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Saputra dari program studi Tadris Matematika. Saya dari kelas 4C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait materi Pitagoras dengan soal pilihan ganda yang lengkap dengan option pengecohnya dari C1 sampai C6. Tujuan saya membuat video ini yaitu guna untuk menyelesaikan tugas akhir atau tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Langsung saja di sini saya sudah menyiapkan ada 6 soal yang memuat dari C1 sampai C6. Yang pertama yaitu soal tentang C1 atau mengingat. Definisi dari C1 atau mengingat itu sendiri yaitu eh, pada level ini siswa diharapkan mampu untuk mengingat fakta, rumus atau konsep dasar itu menyebutkan atau mengenali informasi yang telah diajarkan. Maksud dari mengingat ini, guru mengajarkan atau mengingatkan kembali kepada siswanya yang telah dipelajari sebelumnya. Langsung saja contoh soalnya yang nomor 1 yaitu perhatikan gambar segitiga berikut. Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi tegak masing-masing 6 cm dan 8 cm. Panjang sisi miring segitiga tersebut adalah A 10 cm, B 12 cm, C 13 cm, dan D 16 cm. Jika siswa memilih eh, jawaban yang A, yaitu 10 cm, maka jawabannya benar. Siswa bisa mengingat rumus Pitagoras dan menerapkannya dengan benar. Jika siswa memilih jawaban yang B, maka siswa salah. Karena mungkin yang dipilih oleh siswa menunjukkan langsung 6 plus 6 sama dengan 12, yaitu salah menerapkan rumus. Jika siswa memilih jawaban yang option yang B, maka jawabannya salah. Alasannya mungkin yang dipilih oleh siswa mencoba menebak berdasarkan panjang acak yang terlihat lebih besar. Atau salah hitung, mungkin menghitung 6 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan 100. Lalu kelilingnya mengira akar 100 itu sama dengan 14. Atau mengira salah satu sisi adalah 10 lalu menambahkannya seperti 10 plus 4 sama dengan 14. Jika siswa memilih option yang D, maka jawabannya salah. Karena siswa mengira sisi miring adalah penjumlahan dua sisi. 6 plus 8 sama dengan 14. Lalu membulatkannya ke atas yaitu 16 karena ingin lebih besar dari sisinya. Maka di sini siswa salah kaprah bahwa sisi miring harus lebih panjang secara ekstrim dari sisi lainnya. Kemudian soal yang kedua yaitu C2, memahami. Pada level ini berfokus pada pemahaman terhadap konsep atau informasi, bukan sekadar menghafalnya. Dalam matematika terutama materi Pitagoras, C2 ini menekankan menjelaskan makna rumus Pitagoras, menafsirkan hubungan antara sisi dalam segitiga siku-siku, kemudian mengidentifikasi kapan rumus Pitagoras dapat digunakan. Langsung saja ini ada contoh soalnya. Diketahui yang pertama minus
8 kuadrat sama dengan 64. Kemudian yang kedua, minus 5 kuadrat sama dengan minus 25. Yang ketiga, akar 3 kuadrat sama dengan 3. Dan yang keempat, akar min 5 kuadrat sama dengan 5. Pernyataan tersebut yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1 dan 2. C. 2 dan 3. D. 3 dan 4. Jika siswa memilih option yang A, maka siswa hanya memperhatikan hasil 1 dan 2 benar, tetapi tidak mengevaluasi 2 dengan cermat. Mereka mungkin salah paham bahwa kuadrat bilangan positif bisa menghasilkan bilangan negatif. Jika siswa memilih option yang B, yaitu 1 dan 2, maka siswa mengabaikan pernyataan yang ketiga, atau siswa salah kaprah bahwa min 5 kuadrat sama dengan min 25 karena menulis tanpa tanda kurung. Ini bisa terjadi jika siswa tidak memahami operasi tanda negatif dan pangkat. Jika siswa memilih option yang C, yaitu 1 dan 3, maka jawaban siswa benar. Karena yang dipilih oleh siswa atau siswa bisa memahami konsep dasar kuadrat bilangan positif ke positif dan kuadrat dan akar adalah kebalikannya. Jika siswa memilih option yang D, yaitu 3 dan 4, yang dipilih oleh siswa yang benar dalam 3, tapi salah paham bahwa minus akar 5 kuadrat menghasilkan nilai negatif. Mereka mungkin berpikir negatif tetap ikut setelah kuadrat, padahal justru hilang karena dikuadratkan. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu C3 menerapkan. Pada level ini, menerapkan dalam testimoni belum revisi berarti menggunakan pengetahuan atau rumus yang telah dipelajari ke dalam konteks soal nyata atau situasi baru. Dalam konteks teorema Pitagoras, ini berarti siswa harus mengidentifikasi sisi-sisi segitiga siku-siku menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat atau A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Contoh soalnya yaitu pada gambar berikut segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 2 cm dan AC sama dengan 3 akar 5 cm, maka panjang sisi BC sama dengan A 9 cm, B 7 cm, C 6 cm, D 5 cm. Jika siswa memilih option yang A yaitu 9 cm, siswa mungkin menjumlahkan A plus B sama dengan 2 plus 3 akar 5 yaitu 2 plus 6,7 sama dengan 8,7. Maka di sini siswa salah konsep, yaitu menambahkan panjang sisi, bukan cara penyelesaian segitiga. Jika siswa memilih option yang B yaitu 7 cm, yang dipilih oleh siswa yang mendekatkan nilai akar tanpa menghitung benar. Misal mereka mengira akar dari 41 itu yaitu 6,8. Di sini siswa memilih membulatkannya ke atas, maka jawaban yang B salah. Jika siswa memilih option yang C yaitu
6 sentimeter, maka jawaban siswa benar. Atau siswa memahami konsep dari menggunakan rumus Pythagoras dengan benar, yaitu menguadratkan 3 akar 5 menjadi 45, lalu menyelesaikan dengan perhitungan. Jika siswa memilih option yang D, yaitu 5 cm, maka jawaban siswa salah. Mungkin yang dipilih oleh siswa salah mengira bahwa 3 akar 5 yaitu sama dengan 5,2, lalu memperkirakan sisi lainnya yaitu 5. Siswa mengira itu triple Pythagoras atau salah karena triple Pythagoras adalah 3, 4, dan 5. Kemudian lanjut ke nomor 4 yaitu C4, menganalisis. Pada level ini, siswa berfokus pada menguraikan suatu informasi menjadi bagian-bagian, memahami keterkaitannya, dan menarik kesimpulan. Dalam konteks Pythagoras, ini berarti siswa harus mengidentifikasi bentuk segitiga, mana yang bisa digunakan rumus, kemudian memecahkan bentuk geometri kompleks jadi beberapa segitiga siku-siku, kemudian menggunakan lebih dari satu langkah untuk menyelesaikan masalah. Langsung saja kepada contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Panjang AC ditambah CD ditambah DA sama dengan A 28 cm, B 36 cm, C 48 cm, D 60 cm. Jika siswa memilih option jawaban yang A, siswa hanya menjumlahkan sisi pendek, yaitu 15 ditambah 9 ditambah 4. Maka jawaban siswa salah. Jika siswa memilih option yang B, yaitu 36 cm, siswa menjumlahkan 15 ditambah 9 ditambah 12, kemudian salah perhitungannya di AC. Jika siswa memilih option yang C, yaitu 48 cm, maka siswa memahami konsep Pythagoras, yaitu menghitung semua sisi segitiga dengan benar. Kemudian jika siswa memilih option yang D, yaitu 60 cm, maka siswa menjumlahkan keliling tanpa segitiga. Maka siswa menjumlahkan keliling segitiga besar tanpa Pythagoras. Jawaban yang option D salah. Kemudian yang kelima yaitu C5 atau sintesis. Pada level ini, siswa mengevaluasi dan menyusun informasi dari berbagai sumber untuk menghasilkan keputusan atau solusi baru. Dalam soal ini, siswa harus menyusun segitiga dari konteks dunia nyata menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang papan, mengevaluasi apakah panjang tersebut memenuhi batas maksimum, kemudian menentukan solusi akhir atau panjang papan minimum yang memenuhi syarat. Langsung saja contoh soalnya. Seorang siswa sedang membuat rak di dinding berbentuk segitiga siku-siku. Panjang papan yang tersedia adalah 50 cm. Rak akan dipasang miring dari lantai ke dinding dengan tinggi dinding 30 cm dan jarak dari dinding ke kaki papan yaitu 40 cm. Namun,
Papan yang tersedia harus dipotong agar sesuai tanpa melebihi panjang maksimal yang diizinkan, yaitu 50 sentimeter. Pertanyaannya, berapa panjang minimal papan yang harus disiapkan agar rak tersebut tetap bisa dipasang? A. 60 sentimeter, B. 50 sentimeter, C. 30 sentimeter, D. 25 sentimeter. Jika siswa memilih opsi yang A, yaitu 60 sentimeter, maka siswa salah karena siswa mungkin berpikir papan harus lebih panjang agar kuat atau aman. Ini salah karena menghitung berlebihan tanpa dasar perhitungan. Jika siswa memilih opsi yang B, yaitu 50 sentimeter, maka jawaban siswa benar karena ini hasil dari perhitungan teorema Pythagoras yang tepat. Papan harus pas 50 sentimeter agar sesuai. Jika siswa memilih opsi yang C, yaitu 30 sentimeter, maka jawaban siswa salah karena ini adalah tinggi dinding, bukan panjang papan. Siswa keliru memilih sisi yang salah sebagai jawaban. Kemudian jika siswa memilih opsi yang D, yaitu 25 sentimeter, maka jawabannya salah. Ini mungkin hasil dari siswa mengira sisi pendek papan cukup atau hanya menduga, tidak sesuai dengan logika siku-siku. Kemudian soal yang 6, yaitu C6 mengevaluasi. Pada level ini, siswa harus menilai, memilih, dan mempertimbangkan pilihan terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Artinya, siswa tidak hanya menghitung tapi harus menilai kebutuhan langsung saja ini contoh soalnya. Seorang teknisi akan memasang kabel dari pusat tiang listrik setinggi 12 meter ke tanah pada jarak 5 meter dari kaki tiang. Kabel yang tersedia ada dalam 3 pilihan panjang, yaitu yang pertama kabel A 13 meter, kabel B 12 meter, dan kabel C 15 meter. Jika keamanan dan efisiensi menjadi pertimbangan utama, kabel manakah yang paling sesuai digunakan? Dalam soal ini, siswa harus menilai atau memilih dan mempertimbangkan pilihan terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Artinya, siswa tidak hanya menghitung tetapi juga harus menilai kebutuhan panjang kabel, mempertimbangkan efisiensi dan keamanannya, kemudian memilih opsi terbaik berdasarkan perbandingan beberapa alternatif. Option yang A. Kabel A karena pas dan efisiensi. B. Kabel B karena paling pendek dan hemat. C. Kabel C karena lebih panjang dan fleksibel. Kemudian yang D. Tidak ada kabel yang cocok karena semua tidak presisi. Jika siswa memilih opsi yang A, yaitu kabel A dengan panjang 13 meter, maka jawaban siswa benar. Ini adalah panjang paling pas, tidak kurang atau tidak lebih, sesuai perhitungan dan efisien. Jika siswa memilih opsi yang D, yaitu kabel B dengan panjang 12 meter, maka jawaban siswa salah karena kabel terlalu pendek dan tidak akan sampai. Berbahaya. Siswa mungkin keliru atau berpikir lebih pendek itu lebih hemat tanpa mempertimbangkan fungsinya.
Jika siswa memilih option yang B yaitu jika siswa memilih option yang C yaitu kabel C dengan panjang 15 meter, maka jawaban siswa salah. Meskipun bisa digunakan, kelebihan panjang bisa menyebabkan kendur, boros, dan kurang aman jika ditarik dengan benar. Ini hanya masuk akal jika siswa mempertimbangkan efisiensinya. Kemudian jika siswa memilih option yang D yaitu tidak ada kabel yang cocok, maka jawaban siswa salah karena distraktor ini menjebak siswa yang ragu atau tidak percaya diri terhadap perhitungan, padahal sudah ada kabel yang tepat yaitu A. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.